Pemirsa, dua pengacara kondang Otto Hasibuan dan Hotman Paris Hutapea turun tangan menangani kasus pembunuhan Vina. Otto menyoroti hilangnya nama dua DPO selain Peggy yang dinyatakan fiktif. Sementara Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina, bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk komite khusus demi mengusut kasus 8 tahun itu. Mengapa Otto Hasibuan dan Hotman Paris sampai ikut campur menangani kasus Vina dan Eki? Dan benarkah ada tabir yang belum terungkap dalam penyidikan kasus tahun 2016 itu? Kian diusut justru kian kusut. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 nampaknya belum akan memasuki babak akhir. Usai penetapan tersangka tunggal Peggy Setiawan yang sempat masuk daftar pencarian orang, pengacara kondang Otto Hasibuan justru menyoroti hilangnya dua DPO lain yang dinyatakan fiktif. Dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Eki ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dan itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andis sesungguhnya tidak ada. Terbaru, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat komite khusus demi mengusut kematian Vina dan Eki. Kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Lantas, akankah tabir di balik misteri kematian sejoli Vina dan Eki bakal terungkap? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, satu persatu pengacara top turun gunung menyoroti kasus pembunuhan Vina. Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menilai ada kejanggalan di dalam kasus pembunuhan Vina. Sementara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendorong dibentuknya tim pencari fakta. Menurut Hotman, peranan dari dua DPO yang hilang sebenarnya tercatat di dalam putusan hakim tahun 2016. Hotman Paris juga mengajak Otto Hasibuan maupun Yusril Iza Mahendra pemirsa untuk ikut menjadi pengacara keluarga Vina. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Peradi untuk keluarga terpidana kasus Vina, yaitu ada Mas Nikolai Aprilindo, kemudian kuasa hukum keluarga Vina dari tim pengacara Hotman Paris 911, Bapak atau Mas Raden Reza, dan juga telah bergabung bersama kami Kabar Eskrim Polri tahun 2009 hingga 2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore. Ya. Pertama saya ingin dari tim Bang Hotman dari 911 terlebih dahulu. Kenapa minta dibentuk tim pencari fakta?
Iya, seperti yang tadi kita baru melaksanakan konferensi pers itu kan memang sekarang semua fokus penyidikan itu hanya di Peggy yang dari awal kita gaungkan itu kan kemana dua terduga DPO yang dibilang fiktif itu kan. Jadi itu ternyata belum terjawab sampai saat ini. Andai pun memang tetap mengacu dibilang fiktif itu berarti semua putusan pengadilan dan segala macam putusan itu kan berarti kan harus diulang, tidak berlaku kan seperti itu. Karena semua itu kan sudah jelas peran sertanya dari dua DPO ini kan sudah jelas di situ. Ada di putusan pengadilan mereka ada yang dibonceng naik motor, ada yang membuka celana lah segala macam, itu sudah jelas. Terus kalau misalkan tiba-tiba dibilang fiktif, berarti semua berantakan lagi dong. Kan tidak fair menurut saya. Baik. Berarti ini, tapi mengapa sampai harus meminta Presiden ini untuk turun juga memantau kasus ini? Iya, karena yang kita amati sekarang ini kan memang pihak kepolisian itu hanya fokus di Peggy. Sedangkan kalau misalkan hanya ada dua kemungkinan, Peggy itu dibebaskan atau ditetapkan sebagai atau ditahan gitu kan, itu kan berarti kasus sudah selesai dan tidak akan terungkap kenapa bisa hilang dua DPO ini kan. Jadi kita memang berharap untuk pihak yang netral melalui Presiden Joko Widodo itu membentuk tim pencari fakta yang dari ahli hukum pidana para profesor dari universitas bisa ikut memecahkan misteri dari kasus ini. Oke, Bang Raden Reza, secara detail itu kan sudah ada di BAP dan juga dalam persidangan di tahun 2016 lalu apa peran dua DPO ini yang kemudian tiba-tiba dinyatakan hilang. Anda sendiri bisa menjelaskan tidak, dapat informasi tidak? Secara detailnya apa sih peranan dari dua DPO yang hilang ini yang tertulis dalam dokumen yang ada? Iya, saya sih sekarang tidak membawa salinan putusan, tapi yang saya ingat itu kan peran dari dua terduga DPO yang dihilangkan itu kan di antaranya mereka itu kan yang membonceng Vina sampai ke flyover, dan sebelum itu salah satunya yang namanya Andi kalau tidak salah itu kan yang awal membuka celana dari almarhumah Vina untuk melakukan pemerkosaan di awal. Jadi kan itu sudah jelas, sudah sangat jelas, dan itu kan kesaksian itu kan BAP itu kan mereka yang buat di awal. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dibilang fiktif itu kan dalam waktu yang singkat pada saat itu, kalau tidak salah sekitar 2 minggu itu kan terlalu terburu-buru menurut kami. Kecuali dibilang misalkan kedua DPO itu masih belum bisa ditemukan, ya itu masih bisa kita terima. Tapi kalau tiba-tiba dibilang fiktif, walaupun ada rilis ulang dari Kadif Humas dari Mabes Polri kalau tidak salah, itu kan memang masih membuka celah dan juga membuka hotline gitu. Tapi kan tetap saja kita masih belum bisa dapat jawaban yang pas gitu. Baik, selanjutnya kita ke Mas Nikolai Aprindo. Mas Nikolai, kemarin juga tim Oto menilai ada kejanggalan. Ini sebenarnya bisa dijelaskan apa saja yang dianggap janggal dalam kasus ini, Mas Nikolai? Ya, terima kasih. Jadi kemarin itu keluarga atau ibu atau orang tua dari terpidana 5 terpidana bersama dengan 4 orang saksi yang pernah diperiksa dalam perkara kasus pembunuhan Vina ini di tahun 2016 dan 5 terpidana Pradi ya, dan meminta pendampingan maupun bantuan hukum dari Pradi. Nah, kami melihat bahwa berdasarkan putusan yang kami terima, kemudian berita acara pemeriksaan, dakwaan yang diberikan kepada kami, salinannya semuanya diberikan kepada kami. Setelah kami pelajari, ternyata itu ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan yang kami maksudkan adalah pertama tadi sudah disampaikan oleh rekan dari kuasa Bang Hotman tadi, 911, itu bahwa adanya penghilangan 2 nama DPO, yaitu Andi dan siapa satu lagi itu? Dede. Saya lupa, pokoknya ya, 2 orang silakan, yang ya itu dihilangkan.
Yang kedua, 4 orang saksi yang diperiksa pada 2016 yang lalu, mereka menyatakan bahwa pada saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016, itu para terpidana yang saat ini masih mendekam dalam penjara dengan vonis seumur hidup itu berada bersama mereka di dalam rumah dari anak Pak RT. Dan Pak RT mengetahui hal tersebut. Mereka tidak kemana-mana, bahkan sampai pagi mereka berada di rumah itu, dan kemudian pagi mereka berangkat bekerja sebagai kuli bangunan. Nah, sehingga mereka tidak berada di tempat kejadian perkara atau tidak melakukan sesuatu apapun yang dituduhkan kepada mereka. Dan yang ketiga, bahwa kesaksian dari Pak RT itu sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak berada di rumahnya Pak RT. Padahal 9 orang yang sebagai saksi maupun terpidana itu 10 ya, itu berada di rumah Pak RT, dan 10 orang ini menyatakan mereka betul berada di rumah Pak RT itu dari pukul 10 sampai 10 malam sampai dengan pagi hari itu mereka ada di rumah Pak RT. Jadi kesaksian 1 orang Pak RT itu tidak dapat dipakai sebagai saksi. Artinya 1 saksi bukan saksi untuk memberatkan beberapa terpidana atau 5 terpidana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Dan yang kami pelajari juga bahwa di dalam dakwaan itu menyatakan terjadi pembunuhan menggunakan alat berupa samurai, kemudian terjadi pemerkosaan. Nah, permasalahannya sampai dengan detik ini, visum et repertum dari pemerkosaan itu sendiri tidak pernah dihadirkan depan persidangan, maupun alat bukti yang dipakai untuk kejahatan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dan di sini kita melihat bahwa dari visum itu sendiri maupun pemeriksaan mayat itu tidak ditemukan luka tusuk. Kalau menggunakan samurai berarti luka tusuknya dalam, itu pasti. Kalau terjadi pemerkosaan berarti itu ada sperma, baik yang tersisa dalam vagina ataupun yang melekat di sekitar vagina itu. Sehingga dari sperma itu bisa diteliti berdasarkan scientific crime investigation, dibawa ke lab krim, itu bisa diteliti itu siapa dan siapa pelaku dari pemerkosaan itu. Sehingga kejanggalan-kejanggalan ini pun menjadi tanda tanya bagi kami, kenapa sampai hakim berani memutuskan perkara ini dengan pidana berat berupa seumur hidup, sedangkan saksi maupun bukti yang dihadirkan itu minim sekali. Oke, baik, kita tampung dulu poinnya di situ, Pak Nikolai. Oke. Kita tampung poinnya di situ dulu. Ada kejanggalan-kejanggalan dan ini terkesan unfair karena vonisnya begitu berat sekali. Tampaknya ada kejanggalan dari awal sampai dengan kasus ini divonis. Saya ingin dengar suara dari Pak Ito Sumardi. Pak Ito, Anda menilai bagaimana? Ada suara di luar sana mengatakan kasus ini ada kejanggalan dari awal dan harus benar-benar ditelusuri. Kemudian perlu dibentuk tim pencari fakta untuk kasus Vina Eki ini. Ya, baik Mbak Tisa. Saya kira mungkin kita sulit ya bicara 8 tahun yang lalu dengan saat ini ya. Dan saya kira mungkin siapa saja boleh berpendapat. Tapi kan penyidik dalam menetapkan seorang tersangka dan menyatakan DPO itu adalah fiktif, itu mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta yang dimiliki yang akan diuji nanti di pra-peradilan. Jadi kita tunggu sajalah masalah itu. Tapi kalau memang ada opini-opini yang berkembang ya silakan saja ya. Karena menurut saya ada satu yang menguatkan ya Mbak Trisa, bahwa tanggal 11 Mei tahun 2020 berdasarkan keputusan Presiden nomor 14/6 itu Presiden telah menolak permohonan gerasi 8 terpidana. Ini penolakan gerasi yang ada SK-nya Presiden ya, yaitu nomor 14 tahun 6. Silakan nanti bisa dicari. Kan berarti kan ini kan sudah melalui satu proses setelah
yang bersangkutan divonis memiliki kekuatan hukum yang tetap, mengajukan kemudian permohonan gerasi dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan itu menyesali, kemudian juga akhirnya ditolak juga. Nah, ini pun akan menjadi pertimbangan juga. Yang kedua, tim dari Mabes Polri, baik itu Basum maupun Propam ataupun Kompolnas, itu telah memeriksa seluruh penyidik-penyidik yang saat tahun 2016 itu menangani masalah ini, termasuk dokter forensik. Saya hanya mendengar itu saja. Ya, tentunya kan ini akan menjadi pertimbangan apakah memang penanganannya ini di tingkat penyidikan itu sudah benar atau tidak. Kalau ada kelemahan-kelemahan sifatnya tidak substansial atau material, saya kira mungkin itu menjadi pertimbangan penuntut umum bisa menerima, ya, karena kan ini yang diadili adalah bukan untuk delik formalnya, tapi yang materialnya. Kemudian juga hakim pun memutuskan demikian. Saya kira kalau kejanggalan-kejanggalan kita bicara yang 8 tahun yang lalu terjadi kan kita tidak tahu, ya mungkin ini nanti kan menjawab adalah dari tim Mabes Polri, Itwasum. Ya, Itwasum. Karena kalau kita Bapak nggak Presiden tahu, kan berarti sudah apakah kita perlu memerintahkan membentuk supaya tim pencari fakta seperti yang diusulkan oleh Pak Hotman Paris? Tapi nanti dijawab ya Pak Ito ya, usai jeda berikut. Kami kembali, usai jeda pemirsa. Kita lanjutkan dialog kabar petang pemirsa. Selanjutnya kita ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, ini kemarin Hotman sudah mengajak juga tim dari Oto nih untuk turun juga untuk mengusut, memantau kasus Vina. Ini sudahkah ada keputusan yang akan turun atau membela siapa? Dan juga pandangan Anda mengenai rencana pembentukan tim cari fakta? Ya, pertama saya setuju dengan usulannya Hotman. Kita harus membentuk tim pencari fakta, dan bukan hanya dari tim pengacara, tetapi juga dari Komnas HAM, itu sehingga bisa hasil yang kedua, yang lalu 20 tahun yang lalu pun itu masih segar di ingatan kita. Kalau masih kita ingat kasus Sengkon dan Karta pada tahun 80-an, itu sama kejadiannya. Dituduh melakukan pembunuhan berencana dan sebagainya, ternyata 8 tahun kemudian muncul pembunuh yang aslinya. Nah, disitulah awal muasal di mana PK itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk dilakukan peninjauan kembali. Sehingga dalam peninjauan kembali itu, maka Sengkon dan Karta tidak terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana itu dan dibebaskan. Kemudian ada juga jurisprudensi dari ada juga keputusan Mahkamah Konstitusi tentang PK. PK bisa berkali-kali. Itu merupakan satu terobosan hukum yang bagus. Dan kemudian juga ada kasus Jessica Wongso yang pernah kita dengar pada tahun 2016 yang lalu juga. Nah, mengenai hal dari kasus Vina ini, kita melihat ada kejanggalan karena apa? Karena beberapa hal yang telah kami sampaikan di atas. Yang kedua, sesuai dengan pasal 184 KUHP, itu keterangan terdakwa itu bukan satu-satunya alat bukti. Dan itu keterangan terdakwa itu sangat minim. Dan kemudian keterangan saksi pun tidak ada berkesesuaian satu saksi dan saksi yang lain. Dengan juga alat bukti. Alat bukti tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Visum tidak pernah dihadirkan dalam persidangan khususnya tentang adanya pemerkosaan. Dan beberapa hal yang lain. Jadi kita patut saja, kita sebagai praktisi hukum yang sudah bergerak di bidang hukum sekitar 34 sampai 35 tahun yang lalu sampai saat ini, kita tahu bahwa sistem penyidikan di Indonesia ini, penyelidikan dan penyidikan di Indonesia ini harus direformasi agar bisa secara profesional. Apalagi dengan adanya istilah-istilah baru seperti sekarang, bahwa pihak kepolisian menggunakan scientific crime investigation. Artinya scientific crime investigation itu adalah pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengungkap suatu kasus itu secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan keterangan-keterangan, dan diuji secara ilmiah dari semuanya itu. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dalam hal ini pihak penyidik
yang tahun 2016 maupun yang sekarang itu harus terbuka, transparan. Apalagi sekarang ada perintah dari Pak Presiden Jokowi kepada Kapolri untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Jangan kita melihat bahwa ada permohonan gerasi tahun 2020 yang lalu dan ditolak, kemudian sekarang tidak usah lagi untuk diungkap lagi atau tidak usah lagi untuk kita berkomen masalah ini. Tapi mari kita sama-sama membangun sistem penegakan hukum dan pengungkapan satu kasus yang terang benderang, karena ini menyangkut masa depan orang. Dalam hal ini kan ada 5 sampai 6 orang dihukum seumur hidup. Itu kita tidak dapat poinnya, Pak Nikolai. dalam hukuman seumur hidup. Jangan menganggap enteng hal ini. Gitu loh. Baik, sekarang saya ingin menuju ke kuasa hukum dari Vina, dari tim 911, yaitu Bang Raden. Bang Raden, ada 2 poin penting yang menarik di sini, adalah soal tim pencari fakta. Pertanyaan pertamanya, bagaimana tim pencari fakta ini nanti bisa turun, bisa terbentuk. Kemudian yang kedua juga ada statement bahwa meminta agar penyidikan Peggy ini ditunda dulu sampai terbentuknya tim pencari fakta. Apa urgensinya Peggy ditunda dulu, baru bergerak setelah sudah ada hasil dari tim pencari fakta? Silakan, Bang Raden. Iya, jadi kalau menurut kami memang sangat perlu sekali untuk dibentuk tim pencari fakta yang langsung ditunjuk oleh Pak Presiden dengan mungkin isinya para profesor ahli pidana. Jadi bisa lebih netral untuk melihat kasus ini, dan setelah menemukan banyak bukti-bukti baru kita kembalikan ke pihak penyidik dari kepolisian. Jadi kalau sekarang yang kita lihat memang harus ditunda dulu, karena hanya dari pihak Peggy aja nih yang lagi lagi benar-benar diproses gitu kan. Jadi yang lain-lain itu, termasuk yang 2 terduga DPO yang dihilangkan itu kan ya memang dianggap fiktif. Itu kan yang masih belum, kalau diteruskan ya udah berarti kan kasusnya hanya tinggal menunggu Peggy dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Jadi poinnya yang 2 itu, setelah itu terbukti ya kasus ini kan selesai, dianggap selesai seperti itu. Jadi keadilan buat almarhumah atau klien mana gitu kan. Yang jelas-jelas semuanya. Jadi kita selanjutnya berharap sekali dibentuknya tim pencari fakta ini untuk lebih Bang Reza dalam mendalami kasus ini. Baik, Bang Reza, ini selanjutnya kita mendengar ke Pak Ito Sumari. Pak Ito, ini dengan sejumlah kejanggalan yang sudah dijabarkan dan juga ada usulan penundaan sementara kasus ini. Dan Anda menilai apakah masih perlu dibentuk tim pencari fakta? Baik, menurut saya boleh-boleh saja. Tim pencari fakta itu kan tujuannya baik, agar diperoleh kepastian hukum dan juga keadilan. Tapi saat ini perlu difahami dan diketahui bahwa Mabes Polri saat ini telah menurunkan tim independen dari berbagai fungsi yang kembali melakukan eksaminasi ke Cirebon maupun ke Polda Jabar. Kemudian juga didampingi oleh Kompolnas dan Komnas HAM. Kemudian ada juga dari beberapa lembaga lain termasuk ahli-ahli hukum. Kebetulan saya juga tahu masalah ini, mendapatkan informasi. Nah, sehingga di sini adalah sebetulnya sudah merupakan tim pencari fakta. Kemudian kalau misalnya harus ditunda dulu, kan itu merupakan kewenangan penyidik ya. Kita tidak bisa namanya mengintervensi penyidik. Karena kan sekarang ini sedang di apakah saat ini pertanyaan saya, apakah kita yakin hakim hanya membenarkan keterangan terdakwa sehingga perkara yang diputusnya itu dengan hukuman yang berat ya, yang berakibat merampas masa depan para terpidana yang masih remaja. Kemudian ini dikuatkan dari 3 lembaga peradilan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan ditambah dengan gerasi. Memang gerasi itu tidak maksudnya dan otomatis memutus PK bisa saja dilanjutkan. Saya kira kita tunggu saja daripada kita sekarang masing-masing menyampaikan satu pendapat, boleh-boleh saja lah ya. Tetapi kan kalau kita melihat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polda saat ini dengan diawasi oleh Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, dan juga ahli-ahli hukum yang dipakai oleh Polda, saya kira mereka sudah siap juga menyampaikan argumentasi hukumnya. Tapi ya inilah merupakan satu pendapat masyarakat di dunia
di medsos ini saya kira boleh-boleh saja lah. Kalau buat saya tidak ada masalah. Tapi menurut saya tim pencari fakta itu memang betul bagus ya, tujuannya bagus. Tapi ini menurut saya sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Saya kira demikian, Mas Rendra. Baik. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, terima kasih Pak Nikolai, dan terima kasih juga Mas Raden Reza sudah bersedia berbincang bersama kami. Bahwa tidak pernah ada banding maupun kasasi loh dari para terpidana. Oke, Saya baik. meluruskan ini supaya jangan ada informasi sesat ya, apalagi kasasi. Jadi kasasi. Baik, Pak Nikolai, kita tahu materi ini sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Kami juga sudah mendapatkan poin Anda, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih semua para narasumber. Baik.